Sampai-sampai ada orang yang berkata, aku beramal bukan karena ingin surga dan bukan pula karena takut neraka. Lalu kamu beramal kenapa? Karena disuruh oleh istri. Masih ada unsur itu di dalam. Ustaz Somad, boleh nggak kalau sholat ini minta surga? Katanya hati kita berarti kita nggak tulus, nggak ikhlas. Antara menyebut aku atau menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang melepaskan semuanya bersih total, tidak ada apapun selain daripada Allah, air yang putih bersih, tidak putih malah, tidak ada warna sama sekali, dia tidak hitam karena tidak ada kopi di dalamnya, dia tidak merah karena tidak ada teh di dalamnya, dia tidak manis karena tidak ada gula di dalamnya, dia tidak pahit karena tidak ada racun di dalamnya, dia tidak asin karena tidak ada garam di dalamnya, dia yang murni bersih, tidak ada campuran apa-apa. Orang Arab menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Maka berilah Ustaz air yang ikhlas. Supaya apa? Supaya tenggorokannya tidak rusak oleh gula. Ustaz tidak boleh dikasih kopi sama teh, karena kalau tenggorokannya yang panas habis berceramah itu dikasih air gula, itu tidak panjang umur suara. Nanti berumur dia 50, 60 kalau jumpa, apa kabar? Sedang kopi belum? Rusak kita suaranya. Masjid Al-Ikhlas ini memberikan saya 3 pilihan. Ustaz mau minum teh atau minum kopi atau air. Karena beberapa ustaz kadang menyindir, masa tausiah nggak ada tehnya. Maka Masjid Al-Ikhlas memberikan pilihan. Tapi di antara yang paling bersih, paling tulus, paling ikhlas, al-ma'ul khalis, air ikhlas itu karena tidak tercampur dengan apapun, disebut dia dengan air yang ikhlas. Kita selalu menyebutnya air mineral. Lalu kemudian berat, ada brutu, berat kotor, karungnya, sampahnya terhitung di dalam. Tapi ada berat yang bersih, namanya neto. Neto itu grup band Pak Ustaz, itu leto. Neto bersih. Orang Arab menyebut yang bersih itu al-waznul khalis, berat bersih, tidak masuk sampahnya, tidak masuk kotorannya, tidak masuk batunya, tidak masuk karungnya. Neto berat bersih, al-waznul khalis. Ada air, dia keluar tidak tercampur dengan darah. Mimbaini farsin wadamin. Farsin kotoran, warnanya hitam. Damin darah, warnanya merah. Kalau dia terkontaminasi oleh kotoran, maka dia berubah jadi hitam. Kalau dia kena menyentuh darah, maka dia menjadi merah. Dia tidak kena darah dan tidak kena kotoran, keluar jernih bersih, air susu kambing, maka disebut dengan air ikhlas, karena tidak terkontaminasi, dirusak oleh kotoran najis warnanya hitam dan darah warnanya merah. Begitulah Allah memberikan contoh perumpamaan supaya hati kita ini tulus, bersih, tidak ada apa-apa. Sampai-sampai ada orang yang berkata, aku beramal bukan karena ingin surga dan bukan pula karena takut neraka. Lalu kamu beramal kenapa? Karena disuruh oleh istri. Masih ada unsur itu di dalam. Maka sebagian jamaah ragu kalau dia sholat minta surga. Ustaz Somad, boleh nggak kalau sholat ini minta surga? Katanya hati kita berarti kita nggak tulus, nggak ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas itu bukan pakai rasa, tapi pakai hukum syariat Islam. Bolehkah kita sholat minta surga?
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan, beribadah kepada Allah untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kenapa tidak boleh minta surga? Allah yang nyuruh minta surga. Nabi Muhammad SAW apa ada yang nyuruh minta surga? Ya, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Bahasa Arabnya firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Firdaus. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan beribadah karena minta surga, loh, kamu ikut siapa? Allah nyuruh minta surga, Nabi Muhammad nyuruh minta surga. Standarnya ikhlas gak ikhlas itu adalah benar kata Allah, benar kata Rasulullah. Ini banyak sekarang anak muda ngaji habis itu pakai rasa. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau ke masjid hati saya nggak ikhlas. Saya lebih ikhlas di rumah. Ditanya sama bapaknya, ibu-ibunya, Bu, anak ibu di rumah itu sholat? Enggak. Katanya kamu nggak ke masjid karena takut nggak ikhlas. Di rumah pun saya kalau kelihatan nggak ikhlas. Jadi saya cukup pejamkan mata, sholat saya batin di hati saja. Standarnya adalah mengikut syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat ke masjid. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat fardu di masjid. Bahkan ketika dia sakit pun disiram pakai air 5 qirbah. Kulit kambing dijahit, dimasukkan air ke dalamnya, disiramkan. Begitu terbangun Nabi, apa permintaannya? Bawakan ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa tiba-tiba ada sekarang umat Nabi Muhammad SAW tidak mau sholat berjamaah karena takut riya? Mana yang lebih hebat kita dengan Nabi SAW? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillati, dalam pembahasan tentang sholat berjamaah, Syekh Wahbah Zuhaili bercerita, kalangan salaf dulu, kalau mereka tertinggal takbiratul ihram, dia berduka takziah 3 hari. Kalau sampai tertinggal sholat sampai salam, sampai kemudian tiba-tiba orang sudah salam, dia berduka takziah 7 hari. Sebagian menghukum dirinya sekali tinggal sholat takbiratul ihram, malamnya dia tahajud sholat malam dari isya sampai ke subuh. Dia hukum dirinya. Kenapa engkau yang semestinya beribadah kepada Allah terlambat? Hari ini ada orang yang tidak peduli, bernafas dengan udara titipan Allah, paru-parunya ciptaan Allah, berjalan di atas muka bumi milik Allah, lalu dengan seenaknya berbuat menurut dia. Uang-uang saya, mata-mata saya, semua milik saya. Mengapa saya tidak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah SWT. Allah itu hebat, luar biasa. Jantung ciptaan dia, otak ciptaan dia, nafas ciptaan dia. Manusia bisa hidup karena jantungnya berdetak. Manusia bisa berjalan karena nafas masih berhembus. Semuanya milik dia. Bumi yang dipijak punya dia, langit yang jadi atap milik dia, darah, daging, jantung, paru-paru, nafas punya dia. Tapi ketika orang itu beramal, dinisbatkan ke orang itu. Yang ceramah tadi siapa? Abdul Somad. Padahal semuanya milik Allah. Makanya ketika kita dipuji, cepat kembalikan kepada Allah supaya kita tidak lupa diri. Ini siapa? Ini titipan Allah. Hebat ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ini anaknya Pak, ganteng sekali. Alhamdulillah. Ini anak ibu, cantik sekali. Siapa dulu mamanya? Lupa dia mengembalikannya kepada Allah. Balik dalam keadaan senang maupun susah, maka katakanlah, ketika ujian itu datang, cepat kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah
Allah pinjamkan kepada engkau. Ada yang dipinjamkannya 1 tahun dia tarik, meninggal balita. Ada yang dipinjamkannya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, meninggal remaja. Ada yang dipinjamkannya sampai tua nggak diambil-ambil, disangka orang Allah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Allah meminjamkan sesuai dengan keinginan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tergesa-gesa dengan nafas tersengal atau kita mampu menahannya. Perempuan dikatakan paling tidak bisa menahan perasaan. Kalau dia senang diungkapkannya dengan penuh kesenangan, kalau dia susah diungkapkannya dengan penuh kesedihan. Makanya dilarang menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek kantong, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena zaman dulu perempuan jahiliyah, kalau meninggal anaknya, meninggal suaminya, dia pukul-pukul pipinya, dia tarik-tarik rambutnya, dia sobek-sobek kantongnya. Yang lebih parah lagi orang sekarang bukan cuma pipi dia pukul, pipi orang pun dipukulnya juga. Perempuan yang luar biasa, anaknya meninggal, suaminya sedang musafir, maka kata dia kepada tetangganya, nanti kalau suamiku pulang, jangan beritahu kabar duka ini. Dia letakkan anaknya di kamar sebelah. Begitu suaminya pulang, dia sudah mandi, dia sudah bersih, dia bersolek untuk suaminya. Zaman dulu sahabat Nabi yang perempuan itu bersolek untuk suaminya. Hari ini umat Islam bersolek untuk suami orang lain. Kalau suaminya pulang dia seperti mak lampir. Tapi kalau suami orang lain dia bersolek pas mau kondangan dan seterusnya. Dan makhluk seperti itu tidak ada di Malang, di tempat lain. Lalu kemudian setelah suaminya pulang, dia berikan makanan yang terenak, terlezat. Dan ketika itu suaminya bertanya, anak kita mana? Anak kita sedang tidur lelap. Kenapa dia tidak ada di sini? Karena tidurnya lebih lelap daripada sebelumnya. Padahal anak itu sudah meninggal dunia di dalam kamar. Mampu dia menahan air matanya, mampu dia menahan emosinya. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim, suaminya Abu Talha. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan yang kuat. Apa yang membuat dia kuat? Yang membuat kuat itu bukan kita, yang memberikan kekuatan itu dia. Maka dinisbatkan kepada dia, dan lisan kita berkata la haula wala quwata illa billah. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan ini untuk menguatkan diri kita ketika ujian itu nanti datang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang dipanggil itu hanya orang yang percaya saja. Yang tidak percaya silakan, enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya bahwa di dalam dirinya itu ada ruh yang tidak kelihatan. Yang kita sembah itu Allah, tidak kelihatan. Yang menyembah itu ruh, tidak kelihatan. Yang mencatatnya malaikat, tidak kelihatan. Surga Jannatul Firdaus, tidak kelihatan. Orang sekarang mau yang kelihatan. Benda yang kelihatan itu disebut dengan materi. Orang yang hanya percaya kepada yang kelihatan disebut dengan materialisme. Jadi saya ketemu dengan salah satu mu'alaf yang pernah mencoba semua agama. Jadi dia anggap agama ini ya seperti beli pakaian di mall lah. Tes ini enak ini. Kenapa kamu pilih Islam? Kata dia, ada satu yang beda dengan yang lain. Apa bedanya? Di Islam ini Tuhannya nggak kelihatan. Jadi bagi saya menarik dia kalau nggak kelihatan.
yang lain kelihatan gitu. Ketika seseorang itu meyakini bahwa yang tidak kelihatan dalam dirinya, ruh, menyembah yang tidak kelihatan, mengharapkan pahala yang tidak kelihatan, dicatat oleh yang tidak kelihatan, akan masuk ke alam yang tidak kelihatan, maka itu disebut dengan iman. Hanya orang yang percaya saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabri. Sad ba ra, sabr. Kalau kita ketik di Google nabatus sabri, tanaman sabar, keluar pohon yang airnya pahit, dilihat tidak menarik, itu adalah sabar, pohon kaktus. Sabar itu kaktus, dilihat tidak enak. Sabar itu bukan mawar, sabar itu kaktus, dilihat tidak enak, jangan dekatkan ke hidung, bengkak, airnya pahit. Sabar itu pahit, sabar itu pahit, berat Pak Ustadz. Ya, karena balasannya surga. Kalau ringan, balasannya cuma kipas angin sama rantang. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabr, dengan sesuatu yang pahit. Tapi makna lain dari kata sabar adalah menahan. Karena orang sabar itu mampu menahan tangannya untuk tidak memukul pipi, merobek baju dan menarik rambut. Mampu menahan lidahnya untuk tidak menghujat. Kenapa suami saya yang meninggal? Kenapa bukan suami tetangga saya yang nggak sholat? Itu nggak boleh. Dia mampu menahan pikirannya untuk tidak berkata macam-macam, mampu menahan hatinya. Satu yang tidak bisa ditahan, air mata. Tak ada orang yang bisa menahan air mata. Makanya ketika Ibrahim, anak Nabi SAW, dari perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, meninggal umur 18 bulan, meleleh air mata Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kenapa keluar air matamu?" Apa jawab Nabi? "Ini tetesan air mata kasih sayang."